Halo teman sejalan, kembali lagi bersama dengan saya Jessica Farolan di obrolan teman sejalan, obrolan kita-kita yang sedang berjalan bersama di Jalan Dharma. Dan di sini sudah ada narasumber bersama dengan kita, penceramah bermarga Liu. Kita sebut sebagai Liu Qiangse. Liu Qiangse, apa kabar? Baik, Jess. Waduh, mukanya cerah sekali ya hari ini ya. Iya, mau podcast soalnya. Oh, wah, luar biasa. Senang sekali nih kalau narasumbernya ceria seperti ini ya. Harus. Wah, Liu Qiangse, kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi kalau dari podcast yang lainnya, kalau teman-teman di sini semuanya sudah pernah mendengar ke podcast lainnya, ada juga dengan obrolan dengan Liu Qiangse juga. Iya, betul. Liu Qiangse latar belakang investasi, tapi selain investasi, saya dengar-dengar ada bebatuan juga. Oh iya, itu salah satunya. Oh, salah satu. Invest batu juga. Iya, betul. Banyak bidang. Nanti podcast lainnya investasinya lain lagi nih, jangan-jangan. Kebuka satu-satu. Kebuka satu-satu. Liu Qiangse, kita mau ngobrol hari ini tentang bucin. Oh, oke. Familiar nggak dengan istilah bucin, Liu Qiangse? Iya, bucin nih sebenarnya kalau lihat di sosmed tuh bucin, tapi sebenarnya kurang paham juga sih. Makanya mau nanya dulu. Oh iya, baik. Oke, kesannya saya expert bucin gitu ya, nanyanya ke saya. Bucin tuh budak cinta. Nah, itu ceritanya. Sip. Budak cinta yang dimana supaya kita sama dulu persepsinya nih, Liu Qiangse. Iya. Budak cinta ini artinya dia benar-benar tergila-gila dengan cinta, melakukan segalanya untuk cinta sampai hal-hal yang tidak masuk akal. Demi si pasangan gitu. Misalkan kita pakai studi kasus gitu kan, tidak boleh disebut namanya kita, tapi yang ada di wihara ini tahu siapa gitu. Ya, siapa ya? Liu Qiangse. Nah, studi kasusnya itu misalnya salah satunya adalah nganterin dari rumah ke wihara, perjalanannya 1 jam. Selama nyetir, bagus. Ya? Tujuannya ke wiharanya bagus. Sepanjang perjalanan 1 jam, 1 megang nyetir, 1 pegangan tangan. Kan bahaya Liu Qiangse. Iya. Bahaya gitu, tuh ya, bisa nyenggol nanti. Bener, tapi demi cinta dipegang terus itu tangan Liu Qiangse gitu. Itu salah satunya. Ada juga yang bentuknya lain, kayak misalnya stalking, kayak bener-bener dipepet terus, diawasin terus di sosial medianya. Ada juga yang sampai tingkat ekstrim kalau di luar negeri atau di berita-berita kayak misalnya jual ginjal demi cinta. Enggak sih, enggak. Tapi lebih kayak luar biasa mungkin, ya itu ya. Iya, kayak demi banget itu. Bahaya agak itu. ekstrim banget ya, tapi maksudnya yang lebih kasus ekstrim itu kayak misalnya akhirnya mengancam gitu misalnya. Kalau kamu ini aku akan menyakiti diriku kayak gitu-gitu. Maksudnya ya sampai nggak boleh gitu sama yang lain ya. Ya bisa, salah satu bentuknya posesif juga bisa walaupun tidak selalu gitu Liu Qiangse. Jadi begitu budak cinta maksudnya Liu Qiangse. Pernah nggak Liu Qiangse? Terus gitu. Pernah Liu Qiangse pernah? Ntar diingat-ingat dulu. Oh, diingat-ingat dulu. Kayaknya nggak pernah kalau diingat-ingat ya artinya ya. Tapi Liu Qiangse kalau dulu pas pacaran apakah ada perilaku-perilaku nuansa demi cinta gitu? Ya kalau dulu ya mungkin beda ya, kalau sekarang ini kan banyak di sosial media segala macem gitu ya. Betul. Kalau dulu kan istilahnya zaman dulu ya. Pakai merpati pos. Iya, nggak setua itu kayaknya. Nggak setua itu. Dulu mungkin SMS gitu ya. Iya. Tapi kan dulu nggak bisa ngirim foto, video nggak bisa nggak kayak bisa. sekarang. Betul. Nggak ada video call tuh dulu. Nggak ada. Iya, jadi dulu itu kalau sekarang kan bisa lihat wajah gitu kan. Iya. Kalau dulu istilah pacaran ya. Iya. Pacarannya ngebayangin aja gitu. Ya, saking ngebayangin terus sampai anak muda nggak relate. Ke bawah mimpi gitu Oh kan. iya. Kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau sampai segitunya kalau istilahnya dulu tuh yang nggak tahu sekarang juga masih ya, cinta butuh pengorbanan gitu. Dulu yang dikorbankan apa Liu Qiangse? Kalau kasus ekstrim tadi ginjal, kalau Liu Qiangse apa? Ya kalau korban bensin. Waktu, bensin ya, keuangan lah. Masih wajar lah ya. Betul. Dengar-dengar pernah terbang 16 meter dari motor katanya. Oh iya. Dulu. Itu menjemput pacar. Iya. Dulu. Iya langsung jawabannya. Termasuk ya itu ya? Ya bukan bucin tapi kan pengorbanan tadi judulnya. Ya, okay. Ya, benar Liu Qiangse. Benar, dulu itu kan ceritanya hari Minggu ya. Oh iya. Biasanya kan kalau nggak tahu sekarang pasti Sabtu Minggu ya. Ya masih lah. Ya. Ya itu dari Bekasi nih dulu. Dulu kan gitu. tinggal di Bekasi, terus istilahnya pasangannya itu kan di Ciledug gitu ya. Wah itu bucin juga ya masuk ya. Bekasi Ciledug sih. Terus naik motor lagi kan, kurang lebih mungkin sejam lewat lah ya. Bucin. Fix. Liu Qiangse pernah sama seperti kita saudara-saudari
bucin. Terus Confirm ya itu. confirm dulu pernah. Iya. Iya. Nah itu pengorbanannya seperti itu. Jadi hampir setiap minggu ya bolak-balik seperti itu. Jadi bawa motor dari Bekasi ke Ciledug. Nah ini ceritanya sering juga ya diceritain ya di ceramah gitu ya. Iya. Cuman bukan topiknya tuh bucin ya, topiknya tuh ada iya. apa istilahnya mukjizatnya. Mukjizatnya, ya masih Tapi selamat, masih sama. ada di sini nih mukjizatnya. Masih eksis ya. Gitu. Nah dulu itu kan berangkat pagi-pagi, jadi biasa kalau hari Minggu kan sepi ya, nggak ngantor segala macem. Betul. Jadi ya karena mungkin bucin itu ya, antusias gitu kan, biasalah dak-duk gitu kan. Iya. Jadi kecepatannya nggak dijaga. Iya, Pas lagi ada satu ruas itu kan di Pejompongan tuh, itu baru selesai jalan, baru selesai bikin lagi kan. Oh. Jadi licin banget tuh. Wah enak banget sih memang kalau licin, Iya. terlena dengan jalanan Betul. enak. Yang biasa mungkin bawa bisa 50-60 licin itu kan, wah pagi terburu-buru gitu kan, ngebut set gitu. Nah nggak nyangka nih tiba-tiba ternyata di antara jalan yang udah rapi mulus ada lubang. Oh. Dan karena kecepatan tinggi lubang itu kan boleh bilang nggak kelihatan gitu kan, Betul. kenceng ya. Iya. Nah tiba-tiba, nah bahayanya itu lubangnya itu juga dalam dan besar. Oh. Dan Waduh. karena udah kecepatan setinggi itu udah nggak bisa. Begitu lihat itu udah jarak hanya sekian, mungkin sepersekian detik. Udah nggak bisa lagi gitu. Oh iya. Nah pas udah itu, Terjadilah. nah terjadilah gitu. Iya. Oh Jadi gitu. ban yang depan itu masuk ke dalam lubang, habis itu gelap. Bucin terbang 16 meter gelap, seram ya akibat dari bucinnya ya ini ya. Iya betul. Nah tapi artinya kita mau bahas ke sana sekarang Liu Changse. Boleh. Ya itu salah satu kasusnya, walaupun saya nggak tahu kadar bucinnya Liu Changse dulu gimana, tapi kan banyak di luar sana yang tadi aku bilang kasus-kasus ekstrim juga gitu Liu Changse. Betul. Nah sebetulnya kalau kita melihat fenomena bucin di kalangan anak muda ini, sebetulnya kalau mau bahas dari sudut pandang Dharma, itu seperti apa sih Liu Changse? Ya, kalau kita lihat memang kan kalau masa remaja ya, masa muda itu kan banyak yang bilang itu masa-masa di mana banyak perubahan lah. Betul. Belajar hal yang baru nih, Iya. ya kan? Dari segi fisik, dari segi mental juga ya, dari segi pengalaman termasuk perasaan ini gitu. Betul. Nah, cuman seiring waktu sebenarnya kan seiring waktu ya kita terus berkembang ya, seperti itu. Nah, kadang tuh kalau kita lihat bucin itu kalau saya mengenang kembali ya, kalau dulu ya, kadang aneh juga gitu kan. Iya, apa perlu sampai segitunya gitu Iya, ya, iya. seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi Dharma ya, sebenarnya kalau kita kembali ke ajaran Buddha ya, segala sesuatu itu kan sebenarnya ada hukum kewajaran nih. Dan juga kalau baiknya ya, kita ketika nggak cuma bicara cinta ya, tetapi terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini jangan terlalu melekat. Itu kata kuncinya tuh Liu Changse ya. Iya, betul. Karena semua itu kan berubah. Dan kita paham bahwa semuanya itu segala-galanya itu bukan milik kita. Bersifat sementara yang sering Betul, diomongin bahkan ya. badan raga kita aja itu bukan milik kita gitu. Betul. Jadi semuanya itu boleh bilang dipinjam aja. Seperti itu. Ada masanya gitu. Jadi kadang ada hal-hal ya yang kita kalau tadi disampaikan oleh Jess itu sampai dalam tanda kutip berlebihan, itu nantinya tuh membawa penyesalan. Ya kan? Bisa antara nanti ada yang tersakiti misalnya, atau mungkin mengalami sebuah istilahnya mungkin kecelakaan, cacat atau sebagainya kan bahaya. Gitu. Iya, betul. Nah, dalam contoh yang tadi bawa motor ngebut gitu kan, masih untung selamat gitu. Gimana kalau akhirnya misalnya patah kaki atau geger otak dan sebagainya kan bahaya gitu. Betul. Tapi ya Liu Changse ya, kalau kita ngelihat dari ini kan sisi kita yang sudah melewati masa itu ya Liu Changse ya. Kalau kita ngelihat atau berkaca dulu lah ketika kita masih muda, sebetulnya kan semua orang rasanya pernah mengalami yang namanya bucin, tapi dalam kadar yang berbeda-beda mungkin ya. Betul. Kan kalau kata mungkin ya yang masih muda atau mungkin yang belum membinanya, arifannya juga tingkat tinggi belum sampai sana. Kayaknya nuansanya itu jadi sebuah kewajaran ketika lagi di masa-masa itu gitu sebetulnya. Tapi kalau yang tadi Liu Changse bilang kan kaitannya erat sekali dengan kemelekatan gitu sebetulnya. Apakah dari ajaran Buddha atau ajaran ketuhanan dari sisi Dharma berbicara tentang kemelekatan ini tuh sebetulnya dalam sisi asmara ini
Seperti apa ya Liu Changse? Nah ini kalau bicara kemelekatan ya, sebenarnya khotbah Buddha juga udah mengatakan nih, istilahnya kalau kita terjemahkan misalnya ya, kalau Buddha mengatakan makin melekat makin menderita. Waduh, berat nih, berat. Jadi kalau cintanya udah kelewat, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sakitnya itu luar biasa. Nah seperti itu. Makanya kalau di vihara, yang diajarkan tuh ya kita harus membina hati kita, menjaga hati ya, termasuk menjaga perasaan kita. Betul. Dan menjaga kemelekatan kita terhadap benda-benda material itu. Kenapa? Karena ya itu kita harus belajar. Pertama segala sesuatu itu kan sifatnya sementara. Kedua itu jangan terlalu istilahnya berlebihan lah. Kadarnya ya ketika kita katakanlah menjalin hubungan, ya berhubunganlah yang sehat. Ya kan? Kadang kalau kita pikir juga belum tentu kita jodoh dengan dia. Benar nggak? Nah, bener sih, bener tuh Liu Changse. Betul. Nah, tapi di satu sisi Liu Changse, kalau kita berbicara tentang jodohnya belum tentu sama dia, tapi kemelekatannya kan tetap gak bisa dibohongin tuh Liu Changse ya. Betul. Nah, itulah ketika kemelekatan itu semakin dalam, ketika kehilangan sakitnya itu kalau dia bahkan bisa nggak terima, itu bisa kehilangan akal sehat. Gimana tuh? Apapun bisa dilakukan. Nah itu yang sangat-sangat bahaya gitu. Iya. Misalnya terlampau bucin ya kan, sampai akhirnya diputusin, nggak terima, bisa menyakiti nih pasangannya, atau bahkan menyakiti diri dia sendiri. Aduh, saya ditinggalkan ya sudahlah. Saya mengakhiri gitu loh, seperti itu. Tapi kalau gitu artinya kan ada ajaran agama Buddha yang berbicara tentang hubungan si bucin ini artinya diterjemahkan kalau kita menggunakan bahasa Dharma adalah kemelekatan gitu. Iya, betul. Itu versi yang bikin menderitanya. Iya, betul. Nah, sekarang kan kalau bucin itu artinya kemelekatan dan kemelekatan identik dengan derita, harusnya ada antitesisnya gitu ceritanya. Ya. Di balik kebucinan ini seharusnya ada lawan katanya. Ada juga nggak Liu Changse nah, kalau disebutkan? kemelekatan itu lawannya berarti pembebasan ya istilahnya. Oke. Jadi segala sesuatu ya kita bebaskan. Wah. Jadi ketika gimana ya itu kalau dalam pacaran ini? Kalau misalnya kita cerita lah, misalnya kita punya harta benda. Misalnya saya punya 1 juta. Oke. Kalau kita melekat, kita pegang terus, nggak boleh ada yang ngambil, kan melekat sekali gitu kan. Betul. Tapi kalau kita bebaskan, ya udah saya punya 1 juta, ya saya bisa sisihkan untuk berbuat amal. Saya bisa berikan misalnya ke orang tua biar bikin orang lain bahagia. Nah tapi kalau kita kaitkan dengan perasaan, cinta, ya kan, ya pastinya kita punya pasangan juga nggak nyaman nih. Kalau terlalu mengekang kan. Kemelekatan kan kayak kita menggenggam sesuatu. Betul. Kalau kata Buddha itu kemelekatan kayak kita menggenggam pasir. Makin digenggam, pasirnya keluar dari sela-sela jari. Iya. Bahkan yang benar jadi bagaimana melepaskannya? Udah kita ambil, kita tadah. Oke. Sambil apa? Terima kasih gitu loh. Itu kalau bentuknya pacaran gimana Liu Changse ya? Kalau si duit sih aku kebayang ya Liu Changse, maksudnya ya kerja jangan sampai ngoyo banget. Ngoyo tuh bahasa ininya apa ya? Jangan terlalu berlebihan gitu. Betul. Kalau pacaran lagi anget-angetnya terus pembebasan, aku nggak kebayang tuh Liu Changse. Jadi harusnya gimana ya bentuknya gitu? Iya. Kalau cinta itu berarti kita bebaskan pasangan kita. Jadi jangan pacaran. Saya suka nih ya. Jadi terjemahannya langsung sekali ya. Harusnya sekali ya ini ya. Bebaskan diri kita. Bebaskan diri kita. Dari kemelekatan itu. Dari kemelekatan itu berarti. Jadi cinta adalah cinta yang misalnya kan banyak bilang aku mencintai kamu, cinta tidak harus memiliki. Nah, jadi cinta itu kita berikan dia satu ruang gitu loh untuk berkembang. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya boleh merasakan menggebu-gebunya, tapi jangan sampai si emosi ini membuat pasangannya jadi kayak tergenggam erat-eratnya gitu kayak ya. pasir, makin digenggam makin gak nyaman dia. Lama-lama malah pergi. Kita malah nggak dapat. Jadi dibuat ada ruang untuk bernafasnya, kayak pasir tadi jangan dikekep gitu ya, dibuat wadah tadi. Ketika menggebu-gebu ya udah nikmati aja masa-masa itu. Jadi kita juga mengenang hal-hal yang indah, pasangan kita juga, wah saya pernah dengan si A dengan kamu gitu kan. Oh waktu itu kita bahagia ya gitu loh. Oh bener juga ya, jadi artinya si bucin ini justru membuat pasangan kita nyaman. Tidak nyaman dong kalau bucin. Iya, kalau bucin nggak nyaman. Tapi kalau ketika diberikan ruang, dia nyaman bisa berkembang. Sayanya pun tidak terobsesi dan terfokusnya hanya di hal itu gitu ya.
Oh, menarik sekali ini. Iya, membebaskan kan seperti ini. Misalnya membebaskan, kita beri kesempatan nih, kamu suka apa hobinya? Yuk kita jalan bareng. Iya, Karena bucin iya, kamu, iya, saya iya. sukanya hobinya misalnya motor nih. Ayo kita nge-track bareng. Belum tentu. Iya, Serem kan kali ya. Benar. Ya, kamu suka apa misalnya nonton, ya udah kita nonton bareng. Kamu Iya. bisanya jam berapa segala macam. Iya, Kan iya. selain si pasangan kita ada orang tuanya juga ya yang harus dijaga gitu. Betul. Jadi cinta itu sebenarnya bukan mengikat, malah harusnya membebaskan. Wah, dalam sekali ini, luar biasa. Quote of the day, cinta seharusnya membebaskan. Luar biasa, Liu Changse. Makin membebaskan, makin bahagia. Wah. Jadi sama kayak hati kita, begitu makin terbuka, terlapang kan kita makin bahagia, betul gak? Betul. Hati yang makin menyempit, pikiran negatif, suka berpikiran terhadap orang lain, kan makin sempit, kita makin merasa terkungkung kan. Betul. Tapi kalau kita buka, oh semua orang adalah Buddha, semua orang adalah baik gitu. Iya. Kan enak kita. Betul. Di mata kita semua orang adalah orang baik gitu. Betul. Dimanapun kita pergi, kita ketemu orang baik, bukan ketemu orang yang punya niat buruk. Sama, cinta juga sama. Iya. Gitu. Dan itu juga karena kita punya mindsetnya cinta itu harusnya tidak sebegitunya dan tidak terfokus hanya dirasa itu saja, kemelekatan tidak terjadi, kita akhirnya yang tadi membebaskan itu jadi punya kesempatan untuk melihat terfokus pada hal lain juga ya. Kadang kan gini, ketika kita berpasangan, kita selalu berpikir dari sisi pasangan kan. Oh, pasangan saya sukanya gini, ya udah saya ikut. Oh iya. Itu kan nggak membebaskan. Benar. Itu bucin kan? Ya udah saya ikutin aja, dia maunya. Oh dia suka misalnya BTS. Iya, misal kru panjat kita tebing. ada yang BTS juga, Ya, ARMY. Atau ada yang panjat tebing, padahal kita nggak bisa ikut manjat kan fatal nanti. Serem ya, contohnya panjat tebing. Oke, iya. Tapi benar, kalau kita benar. bebaskan, kita kira pasangan kita. Jadi jangan istilahnya harus saling-saling menerima, saling membebaskan. Jadi jangan, pokoknya pasangan saya sukanya apa, maunya apa, harus ikutin. Kan nggak bebas jadinya. Ya, Dia betul. juga merasa istilahnya nggak bebas, kita juga kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Benar. Nah, teman-teman kalau mau mendengarkan topik-topik semacam ini, jangan lupa juga untuk lihat episode-episode podcast obrolan teman sejalan lainnya. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke Instagramnya kita, ada linknya di bawah ini, silakan langsung kunjungi Instagram kita. Di sana akan ada topik-topik dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memperkaya ilmu kita dan memperluas pandangan kita sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, Liu Changse, sebelum kita masuk ke penghujung gitu ya, ada pertanyaan yang menjadi kunci utama dari obrolan kita, Liu Changse. Supaya akhirnya bisa terhindar dari kemelekatan dan masuk ke nuansa hubungan yang membebaskan gitu ya. Hubungannya sehat kalau kita pakai bahasa awamnya gitu ya. Apa yang perlu dilakukan ya buat anak-anak muda ini supaya walaupun rasanya menggebu-gebu tapi tidak sampai masuk ke tahap perilakunya itu bucin dan sangat melekat jadinya, Liu Changse. Nah, salah satu pacaran yang sehat ya, dalam tanda ini ya, maksudnya pasangan ya. Nah ini kita bisa bawa kita dengan pasangan, kita bisa pergilah ke kegiatan yang positif. Seperti mungkin kegiatan olahraga bareng ya. Nah syukur-syukur kalau bisa ya ke vihara bareng gitu. Ibadah bareng. Iya, ibadah bareng, belajar dharma bareng, membina bareng, kan itu juga. Nanti ketika kita memang jodohnya berkeluarga, kita udah ada modal nih. Iya, ya, betul. Seperti itu. Jadi hubungan antar pasangan ini ya harusnya dibawa ke hal-hal yang positif. Dan istilahnya apa yang dilarang sama orang tua ya, yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat ya kita jaga lah. Ya kan? Ya semua tahu lah, mungkin jangan pulang terlalu malam, jangan ke tempat yang istilahnya memang dalam tanda kutip redup, gelap kita jaga lah. Nggak kelihatan juga mukanya gitu kan, nggak bisa memahami keindahannya. Iya, salah pasangan PR kan. Iya, betul. Bahaya gitu kan. Jadi pasangan positif, orang tua pasangan kita merasa nyaman dengan kita, merasa aman mempercayakan misalnya anaknya. Nah, orang tua kita juga percaya nih, yakin nih, kamu, nah kita dapat kebebasan lagi dari orang tua. Betul juga. Oh ya, saya percaya nih, ternyata kamu orang bertanggung jawab. Oke, dibebaskan untuk kegiatan antar apa istilahnya pasangan-pasangan ini. Gitu. Iya betul. Seperti Berarti itu. artinya yang pertama-tama muda-mudi harus lakukan itu adalah punya mindset yang tepat tentang hubungan pacaran yang sehat itu seperti apa. Setelah itu baru bisa melakukan perilaku-perilaku yang sesuai untuk menciptakan hubungan yang terjaga sehatnya gitu, positif selalu. Salah satunya dengan tadi mungkin
pilihlah kegiatan-kegiatan dengan arif dan bijaksana gitu betul, ya. Betul. Tadi Liu Changse sebutin ada ibadah bersama, mungkin olahraga atau hobi bersama. Betul. Dan tentu saja norma-norma yang ada diciptakan untuk membangun hubungan yang juga sehat betul. seperti itu ya. Jadi dari pasangan kita, keluarganya juga tenang. Rasa aman, tenang. Iya, dari keluarga kita juga bisa mempercayakan lah tanggung jawab kepada kita gitu. Luar biasa. Sebenarnya ini terdengar sudah sering kita dengar gitu ya, karena semua orang juga menasihati hal yang sama. Betul, tetapi betul. kalau mindset pertamanya tidak tepat, nggak mungkin dilakukan juga ujung-ujungnya. Startnya bener dulu, bener banget Liu Changse. Sip, kalau gitu Liu Changse, terima kasih untuk obrolan kita kali ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengarkan episode-episode lainnya. Nantikan obrolan teman sejalan dengan topik-topik yang berbeda. Teman-teman bisa menyarankan ide-ide yang lainnya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mengunjungi IG kita, sudah ada juga keterangannya. Dan video ini jangan lupa dong untuk di like, share, dan subscribe. Dadah!